Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amali lillahi ta'ala. Bismillah. Wahabi lagi, tidak habis-habis. Jangan pernah kalian sepelekan bahayanya golongan Wahabi. Tidak boleh seseorang menganggap enteng dan menyepelekan bahayanya Wahabi. Mas'alatun al-Wahabiyatu tukaffiru man yazuru kuburul anbiya'i wal awliya. Kembali di antara kesesatan golongan Wahabiyah adalah bahwa mereka mengkafirkan terhadap orang yang berziarah kubur para nabi wal auliya'i dan para wali. Memang pada dasarnya ideologi golongan Wahabi ini dibangun di atas dasar bahwa setiap orang yang berada di luar golongan mereka adalah sesat, kafir. Adalah sesat, kafir. Lebih dari itu, mereka juga mengkafirkan orang yang melakukan ziarah kubur para nabi dan para wali. Wa yatamassahu, dan mengusap-usap bil qabri, dengan kuburan. Wa yatabarraku, dan bertabarruk, ngalap berkah. Bi asaril anbiya'i, dengan peninggalan para nabi. Wassolihina, dan orang-orang soleh. Memang golongan Wahabi ini terhalang dari keberkahan para nabi. Golongan Wahabi ini terhalang dari keberkahan para wali. Maka jangan jadi Wahabi. Ar-raddu, bantahan. La zala, kenapa sih mereka orang Wahabi mengkafirkan orang yang ziarah kubur para nabi, para wali, tabarruk, ngusap-ngusap terhadap kuburan para nabi, para wali, mengkafirkan demikian? Karena mereka gagal paham tentang definisi ibadah. Mereka kagak paham tentang pengertian ibadah itu sendiri. Orang datang ziarah kubur, kemudian dianggap oleh mereka nyembah kuburan. Lah, siapa yang nyembah kuburan? Siapa yang nyembah kuburan? Kan konyol. Orang datang kuburan, kemudian mengusap-ngusap kuburan tersebut, kemudian berdoa di dekat kuburan tersebut. Orang tersebut itu berdoanya kepada Allah, memintanya mah kepada Allah, bukan nama kuburan. Itu titik poin penting adalah bahwa mereka tidak paham tentang makna ibadah. Nah, ar-raddu, bantahan. La zala ahlul islami. Terus kontinuitas ahlul Islam, orang-orang Islam.
minas sahabati dari zaman sahabat, wa man ba'dahum dan setelah mereka. Minas salafi dari generasi salaf, mereka yang hidup 300 tahun pertama Hijriah disebut generasi salaf. Adapun itu yang ngaku-ngaku salaf tuh Wahabi, pengen disebutnya salaf. Lah, salaf dari mana? Mereka bukan salaf dari segi keyakinan, bukan salaf dari segi zaman. Tujuan mereka modus doang gitu, untuk menipu dan mengkelabui orang awam. Jadi dari zaman para sahabat kemudian turun antar generasi, zaman salaf, generasi salaf, wal khalaf, kemudian generasi khalaf. Yatabarrukuna, mereka semua umat Islam melakukan tabarruk, atau bahasa orang nama ngalap berkah. Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asarihi dan peninggalan-peninggalannya. Dia ada peninggalan-peninggalan Rasulullah yang otentik sampai sekarang. Dan tentu itu memiliki sanad turun temurun. Rambut, sendal, rambut Rasulullah, sendal yang pernah dipakai oleh Rasulullah, kemudian pakaian gamis yang pernah dipakai Rasulullah, banyak. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Rasulullah dan apa yang pernah disentuh oleh Rasulullah, semuanya berkah. Semuanya berkah. Ada cerita ada ketika salah seorang sahabat itu memiliki atau didatangin oleh seseorang yang memiliki kambing, tapi bagian bawahnya kambing atau dekat-dekat dadanya begitu itu bengkak. Sahabat ini ketika hidup dengan Rasulullah masih kecil, atau istilahnya ya nggak terlalu kecil lah begitu. Jadi di antara kebiasaan Rasulullah, ketika didatangi anak orang yang masih kecil gitu di bawah balik, salaman gitu kepada Rasulullah, diusap kepalanya sambil didoakan barakallahu fiik. Di antara kebiasaan Rasulullah. Kemudian anak kecil tersebut yang tumbuh kemudian didatangin setelah peninggalan Rasulullah dengan seseorang tadi yang memiliki kambing bengkak ininya. Didatangin, diambil. Orang tersebut ya bingung mau diapain gitu kan kambing. Ya, akhirnya teringat bahwa dirinya pernah disentuh oleh Rasulullah. Ya, akhirnya dia mengatakan bismillah wa ala maudi'i kaffi Rasulillah. Mengatakan demikian. Bismillah dengan tempat yang pernah disentuh oleh Rasulullah. Diusap tempatnya, kemudian ditempelkan kepada kambing tersebut, langsung sembuh. Banyak kisah-kisah seperti itu. Itu berkah. Berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak merindukan beliau? Sebatang pohon kurma. Jadi kan di antara kebiasaan Rasulullah itu ketika khutbah bersandar kepada pelepah kurma yang udah kering. Kemudian ada seorang sahabat yang berinisiatif, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita buatkan mimbar? Kata Rasulullah, silahkan kalau mau bikin.
Hingga akhirnya datang Jumatan, Rasulullah naik ke atas mimbar tersebut. Apa yang terjadi? Pelepah kurma yang tadinya sudah kering itu terdengar suara tangisan. Menangis pohon kurma tersebut. Karena apa? Ditinggalkan oleh Rasulullah yang biasanya bersandar kepada dia. Rasulullah pindah ke atas mimbar. Nangis pelepah kurma tersebut karena ditinggalkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah sudah tidak yandar lagi kepada dia, pelepah tersebut. Terdengar oleh seluruh para sahabat yang hadir di situ. Ini diantara bentuk mukjizatnya Rasulullah. Antara bentuk mukjizatnya Rasulullah. Menangis, kemudian Rasulullah turun dari mimbar dan memeluk pelepah kurma tersebut. Kalau seandainya pelepah kurma tersebut tidak dipeluk oleh Rasulullah, akan terus tangisan tersebut berlanjut mungkin sampai hari kiamat. Ya Rasulullah, pelepah kurma. Lantas bagaimana kita selaku umatnya yang ngakunya cinta terhadap Rasulullah, tapi tinggal diam dari membela akidahnya Rasulullah, tapi tidak getol diajar, ngaji, mempelajari akidah dan ilmu yang jernih dari bersambung kepada Rasulullah. Seorang para sahabat aja bertabarruk, ngalap berkah dengan Rasulullah. Ngalap berkah. Ada setelah meninggal Rasulullah, jubahnya itu dipegang oleh Asma bintu Abu Bakar. Dipegang oleh Asma bintu Abu Bakar. Ketika ada orang sakit, banyak orang sakit datangnya ke Asma. Namanya Asma bintu Abu Bakar, anaknya atau putrinya Abu Bakar. Ketika ada orang sakit datang kepada Asma, ngapain? Bawa air tersebut minta dicelupin gamisnya atau jubahnya Rasulullah. Udah ada sejak praktek tabarruk itu dari zaman para sahabat. Bawa air kemudian minta air tersebut dicelupkan ke dalamnya gamis atau jubahnya Rasulullah. Itu tabarruk. Praktek tabarruk. Nah, terus waqad tabarraka, dan telah benar-benar telah bertabarruk as-sahabatu, para sahabat al-kiram yang mulia, bisya'arin nabiyyi, dengan rambutnya Rasulullah, wa azfarihi, dan kukunya Rasulullah, kuku-kukunya Rasulullah, wa jubbatihi, dan jubahnya Rasulullah, wa qamisihi, dan gamisnya Rasulullah, wa wudu'ihi, dan bekas wudunya Rasulullah. Jadi Rasulullah wudu pakai air tersebut dijadiin tabarruk buat mereka oleh para sahabat. Wa qadahihi, dan wadah, cangkir, mangkok yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Wa mimbarihi, dan mimbarnya Rasulullah. Warumanati mimbarihi, dan pegangan mimbarnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah naik di atas mimbar, pegangan kepada, kalau bahasa kita ada yang melenong tak gini kan gitu. Nah itu disebut rumana. Wal amakinil lati yusalli fiha, dan tempat-tempat yang Rasulullah pernah sholat di tempat tersebut. Jadi ketika Rasulullah selesai melakukan haji wada, haji terakhirnya Rasulullah, beliau dicukur. Kemudian memerintahkan kepada
seorang sahabat untuk membagi-bagikan rambutnya tersebut kepada yang lainnya. Tujuannya ngapain? Suruh dimakan rambut. Tujuannya mau diapain? Suruh dimakan? Enggak. Tapi apa? Agar para sahabat bertabarruk dengan rambut Rasulullah tersebut. Gitu kalau punya akal sehat mah. Lah Wahabi mah agak sehat akalnya. Wa biqabrihi, dan kuburannya Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah banyak para sahabat yang datang ke kuburannya, meletakkan mukanya di atas kuburan tersebut, mengusap-ngusap mukanya dengan kuburan, tanah kuburannya Rasulullah. Wa ghairiha, dan lain-lain, min asarihi, dari peninggalannya Rasulullah. Kama warada dzalika, sebagaimana datang hal itu, fil ahaditsis sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih. Fahadza Abu Ayyub, dan beliaulah Abu Ayyub. Jadi Abu Ayyub itu adalah seorang ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah yang pertama kali disinggahi oleh Rasulullah di Madinah adalah tempatnya atau rumahnya Abu Ayyub ini. Jadi rumahnya Abu Ayyub ini, alladzi huwa ahadu masyahiris sahabah, yang beliau merupakan pemuka kaum para sahabat, di antara pemuka para kalangan para sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari, kaum dari Ansar, yang pertama disinggahi rumahnya oleh Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah. Wa awwalu man nazala rasulu ingdahu, dan orang yang pertama kali disinggahi oleh Rasul ingdahu, di rumahnya itu, lamma hajara min Makkah ilal Madinah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ja'a dzata yaumin, suatu ketika, di suatu hari datang Abu Ayyub ila qabri Rasulillahi, ke kuburannya Rasulullah. Jadi suatu hari datang Abu Ayyub ke makamnya, kuburannya Rasulullah, sepeninggalan Rasulullah. Fawada'a wajhahu, kemudian meletakkan mukanya, ala qabrin nabiyyi, di atas kuburan Rasul. Di atas kuburan Rasul diletakkan. Tabarrukan wa syauqan, tujuannya adalah untuk ngalap berkah, tabarruk, wa syauqan, dan karena kerinduan beliau. Berani itu para Wahabi mengkafirkan Abu Ayyub yang meletakkan mukanya di atas kuburan Nabi. Katain kepada itu tuh yang anti ziarah kubur, katakan kepada Wahabi, berani, mati kutu itu udah. Tapi kan lempar aja itu Wahabi pakai bunga, jangan lupa pakai potnya. Rawadzalikal Imamu Ahmad an Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Dawud ibn Abi Shalih. Qala, kemudian beliau Dawud ibn Abi Shalih mengatakan, aqbala Marwanu yauman. Jadi ini ada Marwan ibn Hakam, itu namanya Marwan ibn Hakam. Aqbala, menemui Marwan yauman, suatu hari. Ini Marwan situ dimaksud adalah Marwan ibn Hakam yang ketika itu menjabat, bahasanya kita mah sebagai pemerintahan atau gubernur Madinah. Fawajada rajulan, kemudian mendapati seseorang, wadi'an wajhahu, yang meletakkan mukanya, alal qabri, di atas kuburannya Rasulullah. Faqala, kemudian Marwan ibnul Hakam berkata, atadri ma tasna, kamu tahu enggak apa yang kamu lakukan? Bertanya begitu pada orang yang meletakkan meletakkan mukanya di atas kuburan Rasul.
Fa aqbala alaihi, kemudian noleh itu orang kepada Marwan ibn Hakam. Abu Ayyub, taunya siapa? Fa aqbala alaihi Abu Ayyub. Yang lihat noleh, taunya apa? Sahabat tersebut, laki-laki tersebut adalah Abu Ayyub. Paham itu ceritanya? Jadi Abu Ayyub itu lagi meletakkan mukanya di kuburan Rasulullah, datang Marwan ibn Hakam kemudian mengatakan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Oleh Abu Ayyub dijawab, faqala na'am, ya saya tahu apa yang saya lakukan. Ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Rasulullah. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam atil hajar, dan saya tidak mendatangi sebongkah batu. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Begitu dalam hadis dijelaskan bahwa para nabi itu hidup di kuburan mereka. Walam atil hajar, saya tidak mendatangi batu, kata Marwan ibn Hakam. Apa kata Abu Ayyub al-Ansari? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu. Jangan tangisi agama ini ketika dipimpin oleh ahlinya. Jadi nggak usah sedih kalau seandainya yang memimpin agama ini adalah ahlinya. Walakinibku alaihi, akan tetapi tangisilah agama ini idza waliyahu ghairu ahlihi, kalau seandainya yang memimpin, yang mengurusi agama ini adalah bukan ahlinya. Subhanallah, yang betapa banyak di zaman sekarang ini orang yang mengurusi agama orang bodoh, agak paham ilmunya, agak mengerti hakikat yang sebenarnya. Jadi artinya apa dari perkataan ini? Bahwa kamu, wahai Marwan ibnu Hakam, bukanlah seseorang yang pantas untuk mengurusi agama ini. Begitu. Paham itu? Rawahu Ahmadu wa Tabarani fil Kabiri wal Awsat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani di dalam Mu'jam beliau Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat. Wa rawahul Hakimu fil Mustadrak, kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, wa sahhahahu, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Az-Zahabi yang notabene adalah kekasih golongan Wahabi. Itu Zahabi itu, muridnya Ibnu Taimiyah. Nah itu dalil para sahabat tabarruk. Sekarang selanjutnya para ulama, waqad tabarrakal Imamu Ahmad, dan telah bertabarruk al-Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tuh, Imam Ahmad Ibnu Hambal aja tabarruk. Lah Wahabi ngakunya pengikut Ahmad Ibnu Hambal, tapi bullshit. Iya begitu mereka ngakunya pengikut Hambali, tapi apa? Beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad terbebas dari apa yang diyakini oleh golongan Wahabi. Apa? Bisya'aratir rasuli, bertabarruk dengan rambut-rambutnya Rasulullah. Kama rawadzalika Al-Hafidz Ibnul Jauzi, sebagaimana diriwayatkan hal itu oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini adalah seorang sama mazhab Hambali, mengikut Ahmad Ibnu Hambal, yang getol rajin membela Ahmad Ibnu Hambal, terutama dari tudingan-tudingan keji tentang akidah tasbih, membersihkan Ahmad Ibnu Hambal dari keyakinan tasbih tajsim seperti apa yang diyakini oleh golongan Wahabiyah. Itu Az-Zahabi, dan Az-Zahabi an Abdullah bin Ahmad.
Jadi dari anaknya Ibnu Hanbal itu sendiri. Kama nassa Ahmadu, sebagaimana Al-Imam Ahmad juga menas ala jawazi, atas kebolehan masih kubrin nabiyyi, untuk menyentuh-nyentuh, ngusap-ngusap kuburan Nabi. Imam Ahmad juga sendiri memperbolehkan itu. Lu ngakunya pengikut Ahmad Ibnu Hanbal tapi pret. Wa masih mimbarihi, dan mengucap-ngucap mimbarnya, mengusap-ngusap mimbarnya Rasulullah. Wa takbilihima, dan mencium-cium mimbar dan kuburannya Rasulullah. Imam Ahmad. In kana taqarruban ilallahi bitabarruk. Kalau seandainya tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tadi, tabarruk, ngalap berkat, jadi pahala. Wadzalika fi kitabihil masyhur, dan hal itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab beliau yang masyhur, Al-Jami' fil Ilali wa Ma'rifatir Rijal. Itu kitabnya Al-Jami' fil Ilal wa Ma'rifati Ar-Rijal. Makanya jangan jadi Wahabi, periksain itu terdekat, saudara, tetangga, keluarga. Jangan sampai ada jadi Wahabi. Barakallahu fikum. Paham sampai sini? Yang ditanyakan. Wallahu a'lamu bishawab.